Selamat pagi sahabat uang Anda, apa kabar di Jumat pagi ini? Saya berharap Anda sehat semua. Berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial uang Anda. Program ini merupakan persembahan Citi Peka dan Citi Foundation untuk keluarga Indonesia. Sahabat uang Anda, setelah pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM 2 minggu lalu, imbas kenaikan sudah dirasakan sebelum kenaikan tersebut diumumkan. Beberapa harga kebutuhan pokok perlahan tapi pasti ikut naik. Seperti kenaikan sembako sekitar 10%, dilanjutkan kemudian kenaikan biaya transportasi. Beruntung sebagian besar masyarakat Indonesia akan memasuki bulan Ramadan. Makan menjadi 2 kali sehari dalam 1 bulan sebagai siasat penting untuk menyesuaikan kenaikan harga. Bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan minim, makna bulan Juli, Agustus dan September menjadi sebuah bulan berkah dan perjuangan dilihat dari aspek pengelolaan keuangan yang dimiliki. Meningkatnya biaya hidup berpengaruh langsung pada pengeluaran rutin masyarakat level ekonomi menengah ke bawah. Nah, bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan untuk mengetahui bagaimana menyiasati naiknya BBM dan datangnya bulan puasa, jangan beranjak dari stasiun kesayangan TV kita semua, TVRI. Sahabat uang Anda, diperlukan kerja keras dari Anda dan pasangan dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM dan naiknya ke harga kebutuhan pokok memasuki bulan puasa. Pembagian peran akan lebih mudah jika Anda dan pasangan sama-sama bekerja. Namun demikian, jika hanya salah satu yang bekerja, jangan putus asa. Segera sesuaikan kenaikan biaya pengeluaran yang terjadi dengan pendapatan yang dimiliki. Penyesuaian ini harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Anda dan pasangan. Jika tidak, maka kesulitan finansial akan menjadi pemicu pertengkaran domestik rumah tangga Anda. Baiklah, jangan kemana-mana sahabat uang Anda, kita akan mengikuti segmen interaktif usai jeda berikut. Hari Keluarga Nasional yang ke-20. Tanggal 29 Juni 2013. Masyarakat sehat dan sejahtera, 2 anak cukup. Ketahanan keluarga yang baik akan membuat ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional makin mantap. 2 anak cukup. Senyum keluarga Indonesia adalah senyum keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 2 anak cukup. Rukun Raharja. Feel the colorful music! Jakarta Fair Kemayoran 2013. Semangat Ramadan bersama TVRI. Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-20. Tanggal 29 Juni 2013. Masyarakat sehat dan sejahtera, 2 anak cukup. Ketahanan keluarga yang baik akan membuat ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional makin mantap. 2 anak cukup. Senyum keluarga Indonesia adalah senyum keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 2 anak cukup. Rukun Raharja. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat
kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali istighfar 70 kali 70 marrah. Kita miskin amat kepada Allah. Karena itulah kita berdoa, kita mohon kepada Allah. Kalau Allah sudah merahmati Kultum setiap hari pukul 17.30 hanya di TVRI. Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-20. Tanggal 29 Juni 2013. Masyarakat sehat dan sejahtera, 2 anak cukup. Ketahanan keluarga yang baik akan membuat ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional makin mantap. 2 anak cukup. Senyum keluarga Indonesia adalah senyum keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. 2 anak cukup. Rukun Raharja. Sahabat uang Anda, kini kita memasuki segmen interaktif. Silakan menelpon dengan menggunakan password uang Anda kendali di tangan Anda di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, dimohon mengecilkan volume suara televisi Anda serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Sambil menunggu telepon Anda, saya ingin menginformasikan beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan penyesuaian keuangan akibat kenaikan BBM dan menjelang bulan puasa. Yang pertama, segera revisi dan buat prioritas pengeluaran yang baru. Bila memungkinkan, alokasi pengaturan keuangan sebaiknya terdiri dari 50% biaya hidup, 35% untuk tabungan, dana darurat dan investasi, serta 15% untuk gaya hidup. Dengan kondisi kenaikan biaya hidup, lakukan penyesuaian untuk 3 bulan ke depan. Di awal kenaikan harga, lakukan penghematan. Misalnya, lebih sering membawa makan siang dari rumah daripada makan di kantor. Atur pengeluaran yang sifatnya kongko, misalnya cukup 1 kali dalam 1 bulan. Yang kedua, mulai berpikir menambah penghasilan dengan mencari kerja tambahan. Menjadi freelance atau memaksimalkan hobi yang menghasilkan uang. Sedangkan bagi istri yang bisa menjalankan usaha yang dikuasai, misalnya catering, bisnis kue, dan sebagainya. Yang ketiga, bagi Anda yang masih memiliki kelebihan dana, sebaiknya tetap alokasikan pos untuk tabungan dan investasi, walau tidak sebesar bulan sebelumnya. Dan sedangkan bagi yang pas-pasan, sisihkan sedikit untuk tabungan atau dana darurat. Keempat, lupakan penggunaan kartu kredit dalam waktu dekat sampai kondisi keuangan Anda kembali stabil. Ubah pola pembayaran transaksi belanja bulanan dengan cara tunai atau kartu prabayar. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo. Mohon maaf, teleponnya terputus. Saya akan melanjutkan yang sebelumnya. Dengan demikian, hidup Anda tidak akan terbebani membayar hutang kartu kredit yang semakin menumpuk setiap bulannya. Dan terakhir, lakukan penghematan. Penggunaan energi di rumah Anda seperti penggunaan lampu, air, TV, juga pendingin ruangan. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Pak Umar dari Makassar. Halo, Bapak, suaranya kecil. Halo, Pak Umar dari Makassar. Oke. Iya, halo. Iya. Iya. Gini, Ibu, saya mau nanya, maaf ya di luar dari tema ini. Saya tanya ini, kan saya ada BI checking tuh di bank ini. Suaranya kurang jelas, Pak. Iya, halo. Iya, halo. Iya, pertanyaannya. Ada BI checking. Ya, pertanyaannya saya punya BI checking kan di BI. Terus BI checkingnya ini bukan atas nama saya, tapi ada keluarga yang ngambil perumahan. Iya. Tapi itu atas nama saya. Terus saya mau ambil dana, itu nggak bisa. Gimana caranya untuk supaya BI checking itu nggak dibebankan sama saya? Oke. Lalu pertanyaannya, Pak? Saya gimana caranya supaya BI checkingnya itu nggak dibebankan sama saya, tapi BI checkingnya atas nama saya.
Oh, baik, kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana supaya biaya tersebut tidak dimasukkan dalam Bapak, tetapi namanya tetap nama Bapak. Bapak, suara volume televisinya boleh dikecilkan? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, tentu Bapak ini memang tidak mudah karena rumah tersebut atas nama Bapak. Ada baiknya Bapak mendiskusikannya kepada pengguna rumah tersebut untuk membicarakan biaya-biaya tersebut. Nah, demikian jawaban dari saya. Semoga jawaban saya bermanfaat. Suaranya tadi kurang jelas ya, Pak. Nah, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya saya akan menjawab telepon masuk yang sudah dicatat oleh operator kami. Bu Rina, saya Erna 31 tahun asal Jakarta. Berapa besar dampak inflasi dari kenaikan BBM ini? Dan jenis investasi apa yang masih cocok buat orang seperti saya dengan penghasilan yang tidak terlalu besar? Mohon penjelasannya. Mbak Erna, saya sangat senang dengan Anda yang masih optimis di tengah kenaikan BBM saat ini. Dengan kenaikan harga BBM sebesar 44%, disusul kenaikan harga sembako dan transportasi pasti akan berdampak pada inflasi. Yang paling terkena dampaknya tentu harga kebutuhan pokok akibat dari kenaikan transportasi umum dan transportasi massal pengangkut kebutuhan pokok. Pada akhir tahun inflasi diperkirakan 7,5%, naik 2 kali lipat dari 3,7% yang terjadi pada tahun lalu. Menyiasati kenaikan ini, maka Anda harus melakukan ekstra upaya dalam mencari lebih besar penghasilan, lebih bijak mengatur pengeluaran serta menabung dan berinvestasi secara benar. Sedangkan untuk menjaga iklim investasi, pemerintah sudah menaikkan suku bunga untuk menjaga supaya inflasi tidak terlalu tinggi dengan mengurangi uang beredar. Lalu jenis investasi apa yang tepat dalam kondisi saat ini? Yang pertama, tabungan atau deposito masih menjadi pilihan untuk investasi, terutama bila dengan kenaikan harga-harga. Dana darurat Anda menjadi berkurang karena pengeluaran meningkat. Menurunnya harga emas menjadi kesempatan yang baik untuk berinvestasi jangka panjang, karena harga emas menjadi obral. Reksadana tetap menjadi pilihan yang tepat untuk investasi jangka panjang. Pilihkan jenis yang memberikan imbal hasil yang dapat mengalahkan inflasi, tentunya dalam jangka panjang. Jangan lupa, semakin tinggi imbal hasil, semakin tinggi pula resiko dalam jangka pendek. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo. Halo. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Nah, dari Bapak Rusdi, dari Pak Rusdi dari Riau. Iya, silakan Pak Lutfi dari Riau. Pertanyaannya? Iya. Nah, pertanyaannya gini Bu, mengenai keuangan kita, seandainya penghasilan kita. Ya. Penghasilan kita tadi, sekarang umpamanya 2 juta, Bu. Ya. Nah, terus kebutuhan hidup nih lebih dari itu. Ya, lalu? Nah, bagaimana cara mengaturnya supaya kita itu bisa menyisihkan uang tadi? Oke, baik Bapak. Terima kasih. Halo, selamat pagi uang Anda. Pagi. Selamat pagi. Iya. Dari mana dan dengan siapa? Dari Bu Cica dari Padang, Sumatera Barat. Iya, silakan pertanyaannya. Saya mau saya tulis sana. Halo Bu. Ya, halo. Ini mau nanya nih Bu. Ya. Kadang-kadang kita sudah punya pensiun gitu, punya gaji. Terus kita ini Bu punya usaha lagi. Punya salon kecantikan gitu, jadi banyak menghasilkan uang. Tetapi kita mau menyimpan nih Bu, nggak bisa lah gitu, karena dengan keadaan BBM naik, semua kebutuhan keseharian kita ini sudah mahal gitu Bu. Ya. Jadi untuk menyisihkan uang ini nggak bisa gitu, karena uang ini kadang-kadang tuh banyak lah, untuk bayar gaji orang, untuk bayar anak sekolah, untuk makan, kadang-kadang saudara kita juga kita bantu gitu. Ya. Nah, bagaimana cara menghematkan duit kita ini Bu, supaya
kita menyimpan itu supaya bisa. Kadang-kadang nggak sampai sama kita, Bu. Baik. Itu aja dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk Pak Lutfi dan Bapak yang dari Sumbar, kedua pertanyaan ini sama mirip, sehingga saya bisa menjawabnya langsung bersamaan. Yang pertama, memang tentunya ketika kita mendapatkan gaji, kebanyakan berapapun gaji kita, lebih banyak uang itu tidak cukup atau hanya pas-pasan. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan perencanaan keuangan, yaitu mencatat kebutuhan kita setiap bulannya. Dari mulai pengeluaran makan, kebutuhan anak sekolah, transportasi, listrik, dan lain-lainnya. Setelah kita mencatat, kita sekarang mengetahui berapa besar pengeluaran kita satu bulan. Lalu kita cocokkan dengan gaji kita. Kalau ternyata gaji ini menjadi lebih sedikit daripada pengeluaran, maka Anda harus mengecilkannya kembali. Cara yang terbaik adalah ketika mulai menerima gaji, langsung uang itu disisihkan minimal 10% untuk ditabung. Baru sisa dari gaji atau penghasilan Anda dilakukan perencanaan pengeluaran. Kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu atau pengeluaran yang sifatnya bukan primer atau bukan kebutuhan pokok. Nah, demikian jawaban dari saya. Semoga jawaban saya bermanfaat untuk kedua Bapak dari Riau dan dari Sumbar. Nah, saya akan kembali kepada topik bulan puasa. Nah, halo selamat pagi Uang Anda. Halo selamat pagi Uang Anda. Halo pagi Ibu. Halo selamat pagi. Pagi. Iya, dari mana dan dengan siapa? Saya Marwan dari Jakarta. Iya, silakan Pak Marwan. Iya Bu, aku mau tanya Bu, aku mau menyiasatin uang saya. Aku setiap hari, setiap bulan terima gaji itu kan mungkin sisa uang itu 1.500.000. Iya. Nah, menurut Ibu, untuk uang segitu cocoknya diinvestasi seperti apa ya Bu ya? Nah, baik. Baik, terima kasih Pak Marwan atas pertanyaannya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo Uang Anda. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dari Pak Atok dari Malang. Iya. Nah, silakan pertanyaannya Pak Anton. Pak Anton, suara televisinya boleh dikecilkan? Iya, iya. Iya. Silakan pertanyaannya Pak Anton. Iya. Ya, dengan kenaikan BBM ini, Mbak. Apa itu, Bu? Gimana? Kan kami juga punya usaha ini. Nggak bisa mengatur pembukuan itu loh. Gimana? Iya. Pembukuan usaha maksudnya, Pak? Iya, pembukaan usaha itu kan biasanya saya habis BBM itu sekian. Sekarang tuh melonjaknya sangat jauh sekali. Iya. Baik. Pak Anton, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Pak Marwan. Pak Marwan dari Jakarta. Pak Marwan ini sudah bisa menyisihkan satu bulannya sebesar 1,5 juta. Tentu baik sekali berita ini untuk Pak Marwan yang sudah bisa menyisihkan uangnya. Yang pertama, Bapak harus menyiapkan dulu dana darurat. Minimal 3 kali pengeluaran Anda sebulan. Nah, untuk mengetahui berapa dana darurat yang harus disisihkan, tentunya Bapak harus mengetahui dahulu berapa pengeluaran Bapak satu bulan. Lalu setelah terbentuk dana darurat, Bapak boleh menentukan tujuan keuangan lainnya. Misalnya untuk menentukan dana pendidikan, dana pensiun, untuk membeli mobil, atau yang lainnya. Tentukan dalam skala prioritas. Misalnya anak Anda sekarang masih usia 2 tahun, maka 4 tahun lagi memerlukan biaya untuk sekolah, dan Bapak boleh menyisihkan uang tersebut sebagian untuk dana sekolah. Yang sisanya kemudian Bapak juga boleh menyisihkannya untuk memulai menyiapkan dana pensiun. Nah, yang utama adalah menentukan dulu tujuan keuangan Bapak, lalu mulai menentukan instrumen investasi yang mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Selamat untuk Bapak Marwan yang sudah bisa menyisihkan uangnya sebesar 1,5 juta satu bulannya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Anton di Malang. Pak Anton, memang tentunya saja pembukuan ini memang tidak mudah karena lebih banyak orang yang lebih sulit melakukannya dalam pembukuan atau mencatatnya setiap hari. Yang pertama Bapak harus lakukan adalah memisahkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Apabila Bapak sudah bisa menyisihkan itu, maka pembukuan Bapak bisa dilakukan diulang mulai dari awal lagi untuk usaha Anda. Apabila masih tetap kesulitan, lebih baik menyewa orang profesional untuk membantu di awal melakukan pembukuan usaha Anda.
Dan bila sudah berjalan dengan baik, Bapak bisa langsung melakukannya sendiri untuk pembukuan tersebut. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Halo, selamat pagi uang Anda. Selamat pagi uang Anda. Ya, dari mana dan dengan siapa? Dengan Ibu Maryam. Suaranya kecil sekali, Ibu. Iya. Iya. Ini Bu, saya mau menanyakan cara menginvestasikan. Ibu, suaranya saya tidak bisa dengar. Halo. Iya. Bagaimana caranya menginvestasikan uang saya ke emas? Caranya seperti apa ya Bu? Menempatkan uang Ibu ke mana maksudnya? Mau menginvestasikannya ke emas. Caranya saya nggak tahu bagaimana caranya gitu. Oh, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Maryam. Ya, halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo, ya. Suara televisinya boleh dikecilkan, Pak? Oh, iya, iya. Iya, terima kasih. Iya, dari mana dan dengan siapa? Dari Akmal di Bekasi. Iya, silakan pertanyaannya. Ini pertanyaannya gini, Bu. Ini kan ya BBM kan naik ini, sedangkan ini menjelang bulan puasa. Sedangkan penghasilan kan tetap ya kita sebagai namanya karyawan swasta. Iya. Banyak itu untuk menyiasati dari tabungan anak sekolah, belanja bulanan, untuk yang gaji pas-pasan itu berapa persen sih yang disisihkan untuk investasi, terus untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Karena ya untuk sekarang kenaikan semua naik semua itu. Mungkin itu aja sih Bu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Akmal di Bekasi. Saya akan menjawab dulu pertanyaan Ibu Maryam di Jakarta. Nah, Ibu, kalau Ibu ingin menempatkan uang Ibu di emas, maka belilah logam mulia. Jangan membeli emas lainnya atau emas yang misalnya memberikan hasil pasti. Emas ini adalah untuk investasi jangka panjang dan harganya naik turun. Jadi kalau Ibu mempunyai tujuan keuangan dalam jangka pendek, jangan dulu membeli emas. Lebih baik ditaruh di instrumen investasi yang lain. Nah, Ibu bisa menghubungi PT Antam atau toko emas untuk membeli logam mulia yang memiliki sertifikat. Kalau Ibu mempunyai sekarang uang sebesar 100%, jangan belikan dulu semua karena harga emas itu naik turun. Sehingga Ibu boleh memberinya secara berkala. Demikian jawaban dari saya untuk Ibu Maryam. Saya akan menjawab pertanyaan untuk Pak Akmal di Bekasi. Tentu saja Pak Akmal, dengan kenaikan harga BBM ini penghasilan yang tetap sehingga mungkin uang kita akan menjadi berkurang atau bahkan nombok. Yang perlu kita siasati adalah sekarang bagaimana kita mengurangi keperluan pengeluaran dari yang kurang penting. Misalnya saja keperluan jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalan satu kali keluar bisa 200 atau 300 ribu, kurangi satu bulan menjadi satu kali saja atau menjadi 2 kali saja. Nah, sampai kondisi Bapak menjadi stabil kembali. Sedangkan uang sekolah kita tidak bisa tawar, transportasi bisa kita siasati. Nah, lalu cara lainnya adalah mau tidak mau kita harus mencari penghasilan tambahan. Karena untuk menambah biaya pengeluaran kita dalam 1 bulan. Daripada menombok setiap bulannya, lebih baik mencari biaya tambahan supaya tidak menombok lagi. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ini Ibu Zulmahya, Lombok Timur, NTB, Kalijaga. Iya. Ya, ini Bu, saya menanyakan solusinya. Karena naik BBM ini, saya baru hanya berjalan 3 bulan gitu. Ya. Terus saya kan peracik kopi rempah di NTB satu-satunya gitu. Ya. Waktu kemarin-kemarin ini kita saya itu ecer per 1 bungkus itu 35.000. Nah, begitu naik BBM ini, Masya Allah kaget saya. Mau dinaikkan nggak enak gitu sampai sekian persen harga rempah-rempah yang saya beli di pasar itu gitu. Iya, langsung ke pertanyaan. pertanyaan. Gimana solusinya supaya itu tidak rugi lah gitu ya. Iya, baik. Karena naiknya berapa rempah ini hampir 50%. Baik. Iya, baik Ibu Zuhamat, saya sudah bisa menerima pertanyaannya. Iya, halo. Oh, baik. Nah, Ibu, saya akan menjawab dulu pertanyaannya. Tentu kenaikan BBM ini membuat usaha juga belum tentu menjadi lancar di awal-awal.
sebelumnya harusnya Ibu menyiapkan dulu dana darurat. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini, untuk biaya rumah sudah bisa terpenuhi. Dan untuk melakukan harga atau menentukan harga kembali memang memerlukan strategi kembali untuk penentuan harga dengan harga-harga kompetitor. Karena belum tentu dengan menaikkan harga, walaupun harga BBM naik, dagangan Ibu atau usaha Ibu akan tetap maju. Atau menunggu strategi yang lainnya sampai keadaan lebih stabil sesudah Lebaran. Demikian jawaban dari saya untuk Ibu Zuhamat di NTB. Semoga jawaban saya bermanfaat. Nah pemirsa, untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi Uang Anda via email info@uanganda.or.id. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda setelah ini. Pemirsa, saatnya saya akan menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Irma. Bu Rina, saya karyawati swasta dengan penghasilan sekitar 10 juta per bulan. Saat ini saya menggunakan kendaraan pribadi dalam bekerja dengan menggunakan bahan bakar premium. Bagaimana menyesuaikan biaya transportasi yang membengkak akibat kenaikan BBM? Terima kasih. Mbak Irma, terima kasih sudah mengirimkan email kepada kami. Memang dengan kenaikan BBM, khususnya premium dari 4.500 ke 6.500, itu artinya terjadi kenaikan lebih dari 44% dari harga sebelumnya. Jika komponen biaya bensin Anda sebelumnya 1 juta per bulan, maka akan naik minimal menjadi Rp1.440.000 per bulan. Apabila penghasilan Anda saat ini 10 juta dengan komponen transport bensin mobil Rp1.440.000 dan kenaikan harga kebutuhan pokok sekitar 10%, maka biaya bulanan Anda akan naik cukup signifikan, antara 20% sampai dengan 35%. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda merasa berat dengan kenaikan ini, sebaiknya evaluasi kembali biaya transportasi Anda. Apabila pekerjaan Anda tidak menuntut mobilitas yang tinggi atau hanya sebatas rumah dan kantor, gantilah dengan kendaraan umum misalnya 2 atau 3 hari dalam seminggu. Jika kantor Anda punya kendaraan operasional, gunakanlah ketika Anda harus bertemu klien atau yang urusannya buat kepentingan kantor Anda. Saat ini ada beberapa alternatif yang bisa dicoba sebagai pengganti mobil pribadi Anda. Misalnya naik KRL, komuter, atau carpooling. Bila Anda tetap menginginkan menggunakan mobil sendiri, Anda bisa mengajak beberapa orang yang tinggal berdekatan dengan lokasi rumah jasa carpooling sehingga lebih murah. Hal ini karena Anda bisa meminta mereka untuk berbagi biaya bensin mobil Anda. Nah, semoga jawaban yang saya sampaikan bermanfaat dan mengurangi resiko kenaikan BBM pada diri Anda. Sahabat uang Anda, daripada waktu Anda habis untuk menggerutu dan mengeluh akibat kenaikan BBM dan kebutuhan pokok saat bulan puasa, sebaiknya tetap mempersiapkan hal-hal berikut. Yang pertama, sesuaikan tempat belanja dengan harga yang lebih murah. Jangan segan untuk pergi ke pasar tradisional. Selain menghidupkan kembali pedagang pasar, Anda akan merasakan selisih harga yang cukup besar setelah beberapa waktu. Yang kedua, susunlah anggaran pengeluaran yang rapi agar terhindar dari pembelanjaan yang tidak perlu. Hitunglah berapa anggaran yang diperlukan untuk belanja rutin dan pos-pos wajib keperluan lebaran seperti zakat dan bayar. Hilangkan kebiasaan berbelanja lebih besar di saat bulan puasa. Usahakan pengeluaran dapur tetap sama besarnya dengan bulan lainnya. Sesuaikan semua pengeluaran yang tidak wajib seperti beli baju, kue-kue, dan hadiah lebaran. Bahkan jangan paksakan untuk mudik bila memang keuangan Anda tidak memungkinkan. Yang ketiga, buat menu makanan selama buka puasa dan taatilah menu tersebut sesuai anggarannya. Bila ternyata tidak cocok pada harinya, Anda bisa mengganti dengan jenis makanan yang seharga sehingga tidak terjadi pemborosan. Jika perlu menyiapkan makanan kecil, tidak perlu menyiapkan makanan kecil berlebihan. Dan yang keempat, dampak kenaikan BBM akan berlangsung jangka panjang. Untuk itu, Anda perlu memiliki persiapan dalam melindungi diri dari kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka panjang dengan berinvestasi emas. Dari beberapa tipe emas, cobalah untuk membeli emas dalam bentuk koin atau batangan. Ketika nantinya harga
barang naik semua. Untuk jangka panjang, harga emas Anda diperkirakan akan naik juga. Yang kelima, dengan kenaikan harga BBM di atas 40%, Anda jelas harus melakukan investasi pada produk investasi yang memberikan hasil yang lebih besar lagi. Saat ini bunga simpanan di bank antara 4,5% sampai 5% per tahun. Salah satu alternatif investasi yang bisa Anda coba adalah reksadana. Dan terakhir, mulailah membedakan mana yang sifatnya kebutuhan dan keinginan. Dahulukan kebutuhan hidup Anda daripada mengikuti keinginan dari segala sesuatu yang kurang penting sampai kondisi finansial stabil kembali. Nah pemirsa, demikianlah Uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Tidak lupa redaksi Uang Anda mengucapkan selamat ibadah puasa bagi sahabat muslim semuanya. Mohon maaf lahir batin. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, ataupun jawaban yang menurut Anda perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan like Facebook grup Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewi Lina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh